Halo kawan-kawan, ketemu lagi di kanal Civica.id, kanal yang ditujukan untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi praktek baik di antara masyarakat sipil. Nah, salah satu tema atau bagian yang menjadi isi atau konten dari kanal ini adalah mengenal lebih dekat teman-teman, kawan-kawan masyarakat sipil atau civil society. Nah, hari ini saya sudah bersama kawan lama, Bung Aco. Apa kabar, bro? Baik, Mas. Terima kasih undangannya. Sebuah kehormatan besar sebenarnya kalau sudah Mas Danar yang manggil, udah harus langsung. Nggak bisa ditolak. Sukanya lebay. Tiada penolakan kalau udah Mas Danar ada. Lagi sibuk apa, Cok? Ya, saat ini sih lagi kalau di Truth sendiri sih lagi menjalankan beberapa program yang hari ini dijalankan oleh teman-teman. Kalau saya pribadi juga selain daripada di Truth juga saat ini juga lagi join dengan Pena Bulu dalam melakukan eliminasi TBC di Kota Tangerang Selatan khususnya. Nah, Truth itu sendiri sebetulnya apa sih, Cok? Sebenarnya kalau Truth sendiri itu kalau dia kan akronim, Mas, dari Tangerang Public Transparency Watch. Jadi memang dari pendirinya dia berdiri dari 11 April 2011. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun ya. 10 tahun berdirinya dan saya secara pribadi sebenarnya mengikuti betul pendirian Truth, namun secara official saya bergabung 2013. Tapi dari pendiriannya karena diajak sama senior lah ya, Mas ya. Diajak sama senior jadi panitia pas launchingnya dan jadi sebenarnya latar belakangnya juga begitu tahu persis sebenarnya latar belakang pendiriannya. Jadi ada 3 orang waktu itu, anak muda lah, Mas. Lo nyindir gue lo. Bukan. Enggak, maksudnya dari 3 orang ini dia mempunyai kegelisahan dengan kondisi Banten, khususnya Kota Tangerang Selatan yang juga baru berdiri waktu itu. Tangerang Selatan baru mempunyai wali kota itu tahun 2010, 2011 itu sudah ada. Tapi orang-orang yang mendirikannya adalah orang-orang yang sudah mulai membangun membangun gerakan civil society sedari awal, mulai mengkritik pemerintah. Baik itu melalui media, bahkan demo di lapangan juga mereka melakukan. Nah, dari simpul-simpul ini kemudian mereka bertemu dan menginisiasi, mestinya kita punya satu platform atau satu lembaga yang menggabungkan kita untuk kemudian mendorong pemerintah atau memperbaiki pemerintah atau berpartisipasi dalam perbaikan pemerintah ke depannya gitu kira-kira, Mas. Jadi memang teman-teman itu bergeraknya di sekitaran Banten ya? Iya, betul. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jadi memang berangkatnya salah satunya dari media, dia orang jurnalis, kemudian kan ada 3 orang, Aru Jayanto, Suhendar sama Agil. Nah, 2-nya mahasiswa, satunya mahasiswa UIN, satunya Unpam. Jadi jurnalis Aru Jayanto, Agil ini PMII dulu, kemudian Suhendar ini HMI. Nah, memang mereka cukup concern waktu itu dan ya akhirnya membuat Truth ini lah. Gitu. Nah, kalau dilihat dari namanya itu kan isunya sekitaran transparansi, anti korupsi. Benar ya begitu ya? Betul Mas. Nah, apa saja yang sudah dikerjakan sama Truth? Dari awal sih sebenarnya kalau Truth mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dari awal. Kemudian juga membangun kapasitas pemuda khususnya yang ada di Tangerang Raya ini. Pemudinya enggak?
pemuda-pemudi lah. Oke. Kadang nanti kita digugat orang kan. Iya, pemuda doang. Ya pemuda-pemudi lah Mas. Okay. Nah, dari namanya kan sudah ketahuan sebenarnya gendernya kayaknya mau kemana. Yeah. Sudah ada watch-watchnya biasanya emang watchdog. Okay. Jadi memang dibangunnya dari awal menjadi CSO yang genrenya watchdog. Oke. Gitu. Metodenya memang watchdog. Dari awal memang begitu. Ya mungkin juga karena yang saya nggak tahu, tapi saya melihatnya bahwa karena waktu itu yang memang cukup salah satu NGO yang cukup dilihat oleh publik, salah satunya ICW, jadi mungkin kayaknya rada-rada berkaca ke ICW gitu, ada watch-watchnya gitu Mas gitu. Okay. Nah beruntungnya mereka orang-orang awal ini berhasil membangun konsistensi mereka dan tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh politik dan lain-lain sepanjang mereka masih dalam lembaga itu gitu. Nah ya di antara misalnya yang dilakukan salah satu CSO di Banten yang cukup concern terhadap transparansi ya salah satunya Truth. Di 2011 2012 itu Truth menjadi CSO yang pertama yang kemudian membawa pokoknya dia kemudian sampai pada sengketa informasi pertama kali Kota Tangerang Selatan, sampai sengketa informasi, kemudian sampai TUN, bahkan di Polres Jaksel waktu itu. Akhir dari didorongnya pemerintahan yang terbuka waktu itu. Nah, respon pemerintah sendiri selama ini kalau boleh agak reflektif gitu. Sepanjang yang lu perhatiin itu memang cukup mengakomodir atau merespon atau membuka diri kah, atau ya bodo amat lah Truth doang ini yang katakanlah sering berisik, sering gonggong, sering melakukan kritik gitu. Ya yang kita perhatikan sih pelan-pelan, sekalipun tidak terlalu begitu signifikan juga perubahan, tapi pelan-pelan pemerintah juga kemudian melakukan perbaikan sekalipun nggak totalitas gitu. Misalnya di wilayah keterbukaan hari ini pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pemerintah daerah di Tangerang Raya juga pelan-pelan mulai menyadari bahwa memang keterbukaan adalah sebuah tuntutan yang sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, di situ juga kami melihat bahwa satu keberhasilan sebenarnya, karena ketika misalnya tidak pernah diganggu sama sekali, kami meyakini bahwa mungkin bahkan tidak akan nggak ada yang ini, nggak ada yang merhatiin ini kan gitu Mas. Nah ini kan ini yang kalau gue melihatnya dari kejauhan itu kan salah satu tantangan kawan-kawan di daerah itu kan pusaran konflik politik di daerah itu kan cukup dekat ya jaraknya dengan kawan-kawan kan, terutama kalau ada kontestasi politik. Betul. Nah sementara kan kawan-kawan Truth kan memang masuk ke arena itu kan, betul. Kalau boleh dibilang agak hardcore lah ya, arena politik, arena konflik elit gitu. Nah, gimana kawan-kawan Truth menjaga agar tidak masuk dalam juga pusaran konflik elit? Tentu kalau pengalaman kita pasti itu selalu ada dan hadir di kita, bahkan misalnya hampir setiap kontestasi politik pasti salah satu calon datang dan misalnya menawarkan, lu sikat ini dong, lu cari masalahnya ini dong, hajar dong, pasti datang dan itu ya tergantung kita menyikapinya. Dan sepanjang misalnya kita sih mencoba memainkan ritme, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa politik juga adalah satu jalan masuk kita untuk kemudian melakukan perubahan. Nah, oleh karenanya kita mencoba mengaturnya ya yang misalnya sudah tidak ada lembaga namun masih komunikasi kita masih nyambung dan kita pandang bahwa mereka bisa menjaga
paling tidak tingkah lakunya apa ya bahasanya terlalu ya paling enggak masih lebih terjaga sedikit lah gitulah Mas ya. Nah itu kemudian memainkan perannya di politik gitu. Nah kami misalnya yang ada yang saat ini menggawangi lembaga ya mesti kita menjaga independensi, karena kan kita mesti memikirkan bahwa kita bukan sendiri, ada beberapa banyak teman-teman yang mesti kita jaga. Kemudian keberadaan lembaga kan salah satu yang mesti kita pertahankan adalah keberlangsungan kelembagaan ini gitu. Agar kemudian tidak pertama tidak dikooptasi, tidak diklaim dan lain-lain. Nah itu yang kemudian kita jaga gitu ya mau nggak mau juga dalam kondisi tersebut ya tentu mestinya tawarannya kalau secara pragmatis materialistis itu luar biasa, semua menggiurkan tapi ya karena keadaan juga kita mesti nahan diri ya mau nggak mau akhirnya sebisa mungkin kita mesti menahan untuk tidak kalau terjebak. di Tangerang itu ya, dan mungkin juga Tangerang Selatan, emang berapa banyak sih CSO yang katakanlah sering berjejaring lah sama teman-teman Truth yang, karena sejauh yang gue ketahui kayaknya nggak banyak ya di Tangerang Selatan itu. Itulah Mas, sedihnya juga kadang ada tapi sifatnya ad hoc. Jadi maksudnya? Dia ada di momen-momen tertentu dan gerakannya cukup bagus. Misalnya pada saat pilkada awal-awal Tangsel, ya dia cukup bagus dalam melakukan pemantauan. Setelah itu hilang. Gitu. Ya pada saat itu kita berjejaringnya enak, membangun kerjasama enak. Kok setelah selesai momen ini udah hilang kan? Kehilangan partner lagi. Kemudian paling yang muncul belakangan ini ya ormas-ormas yang keagamaan gitu kan kayaknya sudah mulai muncul gitu, dan juga personal sih pada personal orang-orang. Gitu. Lebih banyak ke tokoh-tokoh yang bangun bersama. Misalnya saya sebut misalnya Ray Rangkuti Direktur 5. Bung Ray Rangkuti disebut. Direktur yang tak tergantikan. Tapi bukannya Ray lebih banyak ngurusin nasional ya? Iya, karena mungkin dia berada pertama dirinya dibangun di Tangsel gitu kan, jati dirinya terbangun di Tangsel, maka mungkin dia punya semacam gue tinggal di Tangsel, kemudian diri gue dibangun di Tangsel, ya gue mesti juga setidaknya memberikan perhatian di momen-momen tertentu, tapi ya Mas. Kalau kampus gimana, Cok? Nah iya. Salah satunya misalnya yang kami lakukan adalah mencoba melakukan kaderisasi sih Mas. Kita kaderisasi berjalan terus. Tentu kita lagi-lagi meniru pola yang dilakukan ICW dan kurikulumnya juga dari ICW. Tapi tentu kurikulum yang dibangun juga melalui diskusi dengan mitra yang ada di daerah gitu. Nah ya kita benar-benar membangun melakukan kaderisasi melalui sekolah anti korupsi itu. Sekarang sih sudah angkatan kelima gitu. Nah setiap angkatan itu ada sekitar 25 orang. Nah ya kami menyasar kampus-kampus yang terdekat tentunya yang ada di Tangerang Raya ini. Dan range umur karena memang kami menyadari betul bahwa gerakan yang kami lakukan itu sangat sulit ketika kami mengajak orang-orang yang mohon maaf dalam hal ini umurnya sudah berumur, berkeluarga dan lain-lain, karena fokusnya sudah sangat kalau diajak gerakan ini pasti sudah tinggal 10% yang bisa dia lakukan gitu Mas. Makanya kita ajak mahasiswa, ya anak-anak muda yang ada di tangan, anak Unpam, UIN, UMJ, sejauh ini sih itu UMT, teman-teman UMT juga. Gitu, kalau model kolaborasi lain, yang misalnya riset bareng, terus kemudian ada kajian-kajian kampus yang bisa digunakan untuk bahan advokasi kawan-kawan, itu selama ini gimana? Ya, sejauh ini sih lebih sifatnya personal aja Mas ya. Misalnya beberapa lembaga ngajak riset bareng, kemudian atau ya misalnya ICW lagi nih yang memang ya
mau tidak mau mesti saya akui bahwa ICW juga banyak, sangat banyak berkontribusi. Jangan Trud ini kelas jauhnya ICW terhadap Trud memang Mas. Sekalipun ya kita juga tidak bergantung, tapi misalnya ICW punya program untuk melakukan pemantauan di daerah gitu. Misalnya 2020 awal kita melakukan pemantauan COVID. Nah itu kita yang menjalankan di lapangan, kemudian hasil kajian dan lain-lain kita sahkan. Nah selain itu juga secara personal mungkin teman-teman juga banyak misalnya dipakai oleh teman-teman yang lain untuk melakukan pendampingan untuk perbaikan gitu. Dan juga seringkali menjadi rujukan sih, hasil-hasil riset kita seringkali menjadi rujukannya. UMJ juga sering, biasa teman-teman kampus lah kalau buat skripsi sering. Bahkan untuk kalau pemerintah belum? Pemerintah sih belum ya. Belum menjadikan kajiannya Trud sebagai rujukan. Sejauh ini sih masih kajian personal aja, jadi sifatnya personal. Secara kelembagaan enggak Mas. Jadi misalnya personal diundang, bantu kaji ini dong. Nah, ini mestinya gimana. Nah itu di beberapa pemerintah di luar Tangsel tentu, tapi masih Tangerang Raya itu banyak dipakai. Nah kalau evaluasi lo sendiri gimana Cok terkait dengan isu yang menjadi fokusnya Trud ya, partisipasi, transparansi, kolaborasi gitu. Karena nggak tahu ya apakah Trud juga memotret itu, artinya ketika tadi declare di awal sebagai watchdog gitu, teman-teman mengalami satu pergeseran nggak sih, yang jangan-jangan watchdog ini memang perlu juga dimodifikasi secara metodologi, secara approach, secara metode gitu ya. Sementara kan juga tadi Aco bilang di awal pemerintah juga sebetulnya juga sudah mulai bergeser kan, sudah mulai memandang bahwa keterbukaan itu sebuah keniscayaan, sehingga mungkin sudah lebih terbuka gitu ya. Dan nggak tahu kalau di aspek partisipasi juga apakah juga mengalami semacam pergeseran gitu di pemerintahnya, sudah mulai mungkin di sektor-sektor tertentu gitu udah mulai bisa menerima model partisipasi masyarakat. Nah artinya perubahan landscape ini kan tentu juga akan mempengaruhi Trud sendiri kan. Nah apakah itu yang dirimu lihat di Tangerang Raya ini? Iya, ya memang dalam konteks kolaborasi Mas, kita memang mesti yang kami baca memang mesti merubah gaya gerak, tidak selalu melulu kita kemudian hajar dan lain gitu, karena ternyata juga ya effortnya lebih tinggi gitu. Kemudian secara penerimaan juga tidak terlalu signifikan. Tapi bagi CSO lokal menjadi watchdog adalah satu satu cara marketing yang paling efektif Mas. Gitu. Nah, maksud lo marketing itu? Maksud saya marketing itu begini, kita akan bisa jauh lebih dikenal dengan watchdog. Gitu, dengan gaya watchdog itu kan, itu dulu yang paling penting. Jadi secara tidak sadar juga memang kita butuh pengakuan bahwa kita hadir gitu. Nah itu di awal-awal yang saya setelah flashback, ini yang memang penting, bahwa ya kita secara finansial juga tidak terlalu nggak banyak lah gitu, bahkan ya masih sistem patungan dan lain-lain gitu. Maka untuk untuk mendapatkan salah satunya misalnya funding atau donor dan lain-lain, ya salah satunya mesti kita harus hadir dan pertama dikenal. Nah, saya melihatnya bahwa itu salah satu cara yang efektif bagi CSO lokal. Khususnya di Tangerang Raya. Khususnya di Tangerang Raya sih. Karena di lokal yang lain bisa jadi berbeda kan situasinya. Ya, benar. Salah satunya itu untuk kemudian dikenal. Nah, namun semakin kesini ya tentu kita sedikit mengubah pola, mencoba memainkan peran sih, lebih pada memainkan peran bahwa ya memang ada teman-teman yang mesti melakukan approachment lah kepada ya pemerintah atau
melakukan pendekatan agar dalam mendorong misalnya kebijakannya lebih bisa diterima gitu, lebih bisa diajak ngobrol gitu dengan lebih santai gitu Mas. Nah, seberapa terbuka sih sebetulnya lagi-lagi ya pertanyaan gue soal itu, karena gini kan sebagai orang awam melihat Tangerang, gue nggak tahu apakah Tangerang Selatan itu relatif mungkin kalau Tangerang Selatan agak beda ya karena dia wilayah baru dan masyarakatnya kan lebih banyak pendatang ya. Tapi mungkin kalau Tangerang, Kabupaten Tangerang gitu, ini kan kayak satu wilayah di Provinsi Banten yang kita tahu lah ya bahwa kultur politiknya itu ya kita bisa boleh bilang masih ada beberapa terah dinasti, relatif bermasalah secara hukum dan model penerimaan terhadap usulan-usulan publik itu kan kita juga melihat gitu. Nah, apakah juga itu terjadi di wilayah kerjanya teman-teman Truth? Setelah landscape politiknya yang teman-teman lihat tuh gimana sih di wilayah kerjanya Truth ya? Mungkin Tangerang Selatan ya. Tangerang Raya itu maksudnya Tangerang Kabupaten Selatan, Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Oke, 3 wilayah itu ya. Nah, itu yang relatif bisa lebih terbuka, relatif bisa kolaborasi, bisa mengadopsi atau membuka pintu partisipasi bagi teman-teman JSO itu gimana? Saya sih mungkin agak sedikit berdasarkan pengalaman Mas ya. Jadi mungkin nggak semuanya apa yang saya alami juga dialami oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau saya misalnya karena kita kebanyakannya misalnya dalam tanda kutip menghajar dua pemerintah kota ini, Kota Tangerang sama Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka kecenderungannya agak lebih nyuekin gitu Mas. Cenderungnya agak lebih nyuekin. Sekalipun dalam momen tertentu misalnya ngajakin ketemu, coba itu misalnya coba temuin gua di mana gitu, misalnya gitu Mas. Nah akhir-akhir ini misalnya pengalaman saya di Kabupaten Tangerang gitu, karena mungkin intensitas kami di sana agak jarang gitu karena memang juga jaraknya agak itu. Tapi belakangan ini di awal-awal tahun kemarin kami beberapa program cukup berhasil dan itu penerimaannya cukup luar biasa gitu di Kabupaten Tangerang. Ya itu sih pengalaman. Artinya itu mengkonfirmasi bahwa memang pelan-pelan sebenarnya terjadi pergeseran ya. Betul. Perbaikan di level pemerintah gitu. Nah kalau di masyarakatnya gimana tuh? Adakah yang dirimu lihat sebagai ini kayaknya sudah mulai bagus kapasitasnya, level partisipasinya? Ya. Ini kan juga tergantung IPM-nya Mas. Yang menjadi persoalan kan. Ya kita kalau Tangsel udah pasti masyarakatnya udah karena udah pendidikannya menengah ke atas ya kecenderungannya juga lebih cuek sih Mas. Gitu kecenderungannya lebih, iya, artinya yang penting mereka bisa tidur nyaman dan lain-lain ya sudah. Ini kan terbukti dalam partisipasi politiknya misalnya 2 pilkada terakhir bahkan itu di kelas menengah ke atas hampir tidak memilih. Ya berapa persen aja gitu. Sementara di masyarakat menengah ke bawah yang tapi jangan-jangan itu memang model perlawanan, nggak milih apa sih, nggak ada alternatif. Iya bisa jadi tapi jangan gitu dong. Itu kan nggak merubah apa-apa akhirnya gitu kan. Ya kan kita sih melihatnya begitu Mas, kalau misalnya kalau Tangsel masyarakatnya lebih begitu. Begitu pun misalnya Kota Tangerang gitu. Dia lumayan bagus tapi yang paling masyarakatnya yang paling ini sih di Kabupaten Tangerang. Ini partisipasinya lebih tinggi malah. Iya, partisipasinya juga lebih tinggi gitu. Apalagi pilkada yang paling terakhir kemarin di Tangsel ini ya cukup rendah sih, kalau khususnya di wilayah perumahan cukup rendah. Mungkin faktor Covid mereka sangat lebih taat protokol kesehatan yang ketimbang datang ke TPS ya.
gitu. Oke, mungkin kedua mungkin ya dia merasa nggak ada figur yang ya bisa jadi itu aja figurnya gitu. Nah, karena beberapa misalnya kita ngobrol dengan teman-teman yang hari ini berada di perumahan yang kelas menengah lah, kemudian juga bekerjanya di Jakarta gitu. Ketika misalnya diajak ngobrol, kenapa nggak milih? Pilihannya cuma ada itu. Ya, obrolan selesai. Artinya itu juga mungkin memang tipikal kelompok masyarakat yang komuter ya. Iya. Jadi gue sendiri kan juga relatif tidak terlalu peduli sama daerah. Ini nih. Meskipun gue tidak masuk ke kelompok kelas menengah ya. Masih di bawah lah. Di atas menengah gitu. Nah kalau ini Cok, apa namanya? Sekarang ini kalau menurut lo ya, paling nggak di daerah Tangerang Raya ya, kira-kira model strategi yang lebih cocok ya dipakai oleh teman-teman NGO itu untuk melihat atau merespon perubahan situasi yang tadi sudah kita diskusikan itu apa sih? Ya kalau dalam kondisi yang begini sih sebenarnya mesti kita lebih bisa masuk pada pertama melalui approachment tadi kepada pemerintah, melakukan kolaborasi gitu kan. Nah itu rasanya untuk melakukan perubahan itu kita coba di beberapa daerah kayaknya lebih masuk gitu. Dan kedua soal masyarakat. Maksudnya kolaborasi itu lebih bisa produktif, lebih bisa diterima, jadi watchdog gitu. Iya betul. Tapi memang kan kadang-kala kita juga nahan gengsi nih. Nah ini kadang-kadang kalau udah gengsi CSO ini udah miskin gengsi, aduh repot. Lo gengsi itu gimana? Gengsi itu diajakin ketemu nggak mau gitu kan? Karena merasa lu ngajakin gue ketemu gak akan menghasilkan apa-apa karena udah hampir membaca sampai di sana gitu. Gak akan menghasilkan apa-apa yang gue minta juga gak turutin gitu. Misalnya begitu. Nah itu kan yang kadang saya bilang ini udah miskin tengil lah kan. Tapi ya oke lah itu kan untuk menjaga ritme juga. Tapi di sisi lain kan kita juga di tempat-tempat lain juga kita melakukan dorongan, kemudian kolaborasi, ketemu langsung dan responnya cukup bagus. Oke. Di beberapa daerah. Nah, kalau di sektor isu yang menjadi fokusnya Truth ya, berarti ini secara reguler, secara rutin atau pada momen tertentu itu melakukan pengamatan, melakukan kajian, melakukan riset atau ya misalnya di isu transparansi, di isu anti korupsi itu sebetulnya apa yang secara rutin dilakukan oleh teman-teman itu? Yang pasti kalau yang rutin ada sekolah anti korupsi itu kita selalu yang pasti yang rutin itu. Nah dari situ kan selalu ada rencana tindak lanjut dari hasil sekolah anti korupsi, maka mau tidak mau kita harus melakukan pemantauan lagi, misalnya uji kembali keterbukaan lagi, nah gitu. Nah paling sering sih kita dalam misalnya yang momentum misalnya kayak COVID, pemantauan dana COVID, nah itu kan mau tidak mau instrumen tadi juga kita gunakan soal uji keterbukaan informasi karena kita mau memantau sementara misalnya anggarannya tidak keluar gitu. Kita melakukan pendekatan secara non formal juga tidak terlalu direspon dengan baik, bahkan tidak menghasilkan apa-apa misalnya. Maka jalur-jalur formal pun kita lakukan sembari juga mengukur bahwa sejauh mana sih misalnya pemerintah daerah ini sudah mulai terbuka gitu atas informasi yang wajib disediakan gitu. Nah paling tidak yang pasti sudah rutin sih itu, karena kan hampir tiap tahun kita mengadakan sekolah anti korupsi. Dengan begitu pasti ada kegiatan tindak lanjutnya gitu. Kalau kajian-kajian tadi masih personal? Iya masih personal. Dengan juga beberapa kampus ya? Iya. Sip Cok. Terima kasih banyak. Sukses terus buat teman-teman. Amin.